selama menjelaskan kita jangan Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang berjudul Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia Kapasitas Simpang. Nah, adapun kelompok kami yaitu Muhammad Aryan Nur Asfani, Andi Fajar Maulana, Ade Habibur Nafas, Dimas Dwi Anugrah, Nurul Fatihah, Kamelia Majid, dan saya Putri Ramadhani sebagai moderator. Nah, adapun poin-poinnya yaitu yang pertama ketentuan umum, kriteria desain, kapasitas simpang, kinerja simpang, perhitungan simpang, dan penutup. Yang pertama itu ketentuan umum. Simpang dianggap berpotongan tegak lurus atau mendekati sudut 90 derajat, berada pada alinemen datar, dan arus lalu lintas berada pada kondisi derajat jenuh kurang dari 0,5. Tipe simpang adalah simpang 3 atau simpang 4 yang merupakan pertemuan antara tipe jalan 2 lajur, 2 arah tak terbagi, dan tipe jalan 4 lajur 2 arah terbagi atau kombinasi dari tipe-tipe jalan tersebut. Lanjut. Yang kedua, kriteria desain. Pemilihan jenis persimpangan baru atau simpang baru, simpang apil atau bundaran baru, simpang tak sebidang didasarkan pada analisis biaya siklus atau BSH. Pemilihan tipe simpang didasarkan atas yang pertama lalu lintas harian, rata-rata tahunan, faktor K, derajat kejenuhan atau DJ, T terkecil, persyaratan teknik geometrik simpang, pertimbangan keselamatan lalu lintas, lingkungan, dan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya, Kamelia Majid. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kapasitas simpang. Nah, di kapasitas simpang itu terdapat 2 poin utama, yaitu data masukan lalu lintas dan perhitungan simpang. Nah, di mana data masukan lalu lintas itu terdapat rumus QJP sama dengan LHRT dikali K, di mana arus lalu lintas jam perencanaan sama dengan volume lalu lintas dikali nilai koefisien, yaitu nilai yang ada pada perkotaan itu sekitar 7% sampai dengan 12%. Baik, selanjutnya perhitungan kapasitas simpang, mungkin teman-teman bisa lihat di mana rumusnya sama dengan C sama dengan CO dikali FLP dikali FM dikali FBK dikali FHS dikali FBKI dikali FBKA dan dikali FRFI. Mungkin teman-teman bisa lihat penjelasannya di mana nilai dari keterangan dari C itu apa sampai FRFI itu apa. Next. Nah, di dalam perhitungan kapasitas simpang itu terdapat 9, di mana yang pertama itu kapasitas dasar. Nah, CO ditetapkan secara empiris dari kondisi simpang yang ideal, di mana misal tipe simpang kita itu 422, maka nilai CO yang didapat itu 2900. Next. Nah, sama seperti tadi, penetapan tipe simpang itu ditentukan dari tabel, di mana di sini terdapat 3 poin, yaitu jumlah jalan simpang, jumlah lajur jalan minor, jumlah lajur jalan mayor. Misal pada simpang yang tadi itu 422 kan, maka jumlah sambungan simpangnya itu ada 4, jumlah lajur jalan minornya 2, dan jumlah lajur jalan mayornya juga ada 2. Baik, ketiga, penetapan lebar rata-rata pendekatan. Nilai CO tergantung dari tipe simpang dan penetapannya, harus berdasarkan data geometri. Nah, data geometri yang diperlukan untuk menetapkan tipe simpang adalah jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada setiap pendekat. Mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Next. Selanjutnya, faktor koreksi lebar pendekatan rata-rata, yaitu bisa didapatkan dari rumus dan dari grafik. Misal dari awal kita
penetapan titik simpangnya itu 422. Maka rumusnya sama dengan FLP sama dengan 0,70 ditambah 0,0866 dikali RRP. Nah, adapun pembacaan grafik dari faktor koreksi lebar pendekatan rata-rata. Misalnya yang kita dapat itu nilai dari faktor koreksi lebar pendekatnya itu 1. Maka tarik 3 garis sampai bersinggungan di penetapan titik simpang 422, lalu menarik garis turun sehingga didapatkan nilai lebar rata-rata pendekatnya itu 3,5. Baik, faktor koreksi lebar median pada jalan mayor. Nah, itu juga dapat didapatkan dari tabel. Misal kondisi simpang itu ada median di jalannya, ada median. Nah, terus mediannya itu lebarnya kurang dari 3 meter, maka tipe mediannya itu median sempit dan faktor koreksinya 1,05. Lanjut. Nah, yang keenam, faktor koreksi luar kota. Nah, semakin besar kota, maka semakin agresif pengemudi menjalankan mobilnya sehingga dianggap menaikkan kapasitas. Nah, FUK dibedakan berdasarkan besarnya populasi penduduk. Nah, nilai FUK kita dapat dilihat dalam tabel berikut. Misal ukuran kotanya itu besar, maka populasi penduduk atau juta jiwanya itu sekitar 1,0 sampai 3,0, maka nilai FUK-nya itu didapatkan 1. Lanjut. Nah, yang ketujuh, faktor koreksi lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor. Misal tipe lingkungan jalannya itu yang kan di sini ada 3, ada komersial, pemukiman dan akses terbatas. Misal dari awal itu kondisi kota itu dia letaknya komersial, maka lahan yang digunakan untuk kepentingan komersial, misalnya pertokoan, rumah makan, perkantoran dengan jalan masuk, itu termasuk komersial. Selanjutnya itu ada kriteria kelas hambatan samping. Misal hambatan samping itu di sekitar jalan yang kita survei itu tinggi, sedang atau rendah. Nah, kriterianya bisa kita dapat dari penjelasannya. Lanjut, di fungsi dari tipe lingkungan jalan hambatan samping. Di sini kan ada tadi komersial, pemukiman, akses terbatas. Nah, setelah didapatkan kriteria kelas hambatan sampingnya itu tinggi, sedang, rendah. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Nah, kan tadi itu komersial dan misal tadi kita dapat hambatan sampingnya itu sedang, berarti komersial kita dapat hambatan sampingnya, maka nilai yang didapatkan itu sini mungkin teman-teman bisa dibaca tabel. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Andi Fajar Mulai. Baik, selanjutnya itu ada faktor koreksi rasio arus belok kiri. Nah, ini bisa didapatkan melalui perhitungan ataupun dari grafik. Kalau dari rumusnya itu FBKI sama dengan 0,84 ditambah sama 1,61 RBKI. Nah, sedangkan RBKI itu adalah rasio belok kiri. Di sini bisa kita lihat di ini itu dapat 0,84, terus mengikuti grafik ditarik turun. Selanjutnya selanjutnya itu ada faktor koreksi rasio arus belok kanan. Sama seperti sebelumnya, dia bisa melalui grafik dan juga bisa melalui perhitungan. Cara perhitungannya itu untuk simpang 4, dia FBKA sama dengan 1,0, sementara untuk simpang 3 itu menggunakan 1,09 sampai 0,1
R kurang 0,922 RBKA. RBKA tadi itu adalah rasio belok kanan. Next. Benar? Ya mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nurul Fatihah. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu kinerja samping, dan pada materi ini terdapat 4 poin, yaitu poin pertama ekuivalensi mobil penumpang, poin kedua derajat kejenuhan, poin ketiga yaitu tundaan, dan poin terakhir yaitu peluang antrian PA. Materi pertama yaitu ekuivalensi mobil penumpang. Semua nilai arus lalu lintas yang masuk ke samping ke simpang dan masih dinyatakan dalam satuan kendaraan atau jam perlu dikonversikan menjadi SMP per jam menggunakan nilai SMP pada tabel 69 atau tabel di bawah. Jadi cara bacanya tabelnya itu misalnya jenis kendaraan entah itu MP atau mobil penumpang, dan MP-nya yang diketahui totalnya itu lebih besar dari 1000, maka kendaraan kerjanya dinyatakan dalam MP sebanyak 1,0. Next. Dan untuk poin selanjutnya yaitu derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan digunakan untuk mengatur rasio antara pengguna lalu lintas dengan kapasitas jalan, dan dinyatakan dalam rumus DJ sama dengan Q per C, di mana DJ merupakan derajat kejenuhan, C kapasitas simpang dalam SMP per jam, dan Q yang yaitu sama arus lalu lintas kendaraan bermotor dari semua layanan simpang yang masuk ke dalam simpang dengan satuan SMP per jam. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi selanjutnya itu kita masuk pada materi tundaan, yang dimana tundaan itu rumusnya itu TLL atau tunda lalu lintas ditambah TG. Jadi TLL itu adalah tunda lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari semua arah. Dapat dihitung menggunakan persamaan 613 dan 614 atau diperoleh menggunakan gambar yang ada di samping. Untuk derajat kejenuhan di bawah kurang dari atau sampai dengan 0,60, maka tunda lalu lintasnya itu 2 ditambah 8,2078 derajat kejenuhan dikurang 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 2. Kalau untuk di atas 0,60, tunda lalu lintasnya itu sama dengan 1,0504 dibagi 0,2742 dikurang 0,2042 DJ dikurang 1 kurang DJ pangkat 2. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa lihat grafiknya seperti ini, yang dimana penentuan tundaan simpangnya itu dimana kita pertemukan derajat kejenuhan dengan tundaan yang ada. Ini seperti itu. Jadi tundaan lalu lintas untuk jalan mayor atau TLLA adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan mayor. Dapat dihitung menggunakan persamaan 615 dan 616 atau diperoleh menggunakan gambar 68 berdasarkan nilai derajat kejenuhan. Mungkin gambarnya bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk DJ kurang atau sama dengan 0,60, tundaan lalu lintas jalan mayornya itu 1,8000 ditambah 5,8234 DJ dikurang 1 kurang DJ pangkat 1,8. Untuk di atas 0,60, tundaan lalu lintas jalan mayornya itu 1,0504 dibagi 0,2742 dikurang 0,2042 DJ dikurang
1 kurang DJ pangkat 1,8. Lalu untuk jalan minor atau TLMI adalah tunda lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan minor ditentukan dari tunda lalu lintas dan tunda lalu lintas mayor. Itu menggunakan persamaan 617 yang dimana bisa dilihat di bawah. Jadi mana TLMI sama dengan QKB dikali TLMA dikurang QMA dikali TLLMA dibagi QMI. Untuk ketentuannya bisa dilihat ketentuan derajat kejenuhan bisa dilihat. Setelah itu kita masuk di golongan antrian atau bisa disebut dengan PA, yang dimana ini diletakkan dalam rentang kemungkinan atau persentase dan dapat ditentukan menggunakan persamaan 619 dan 620 atau ditentukan menggunakan gambar yang ada di samping. PA tergantung dari derajat kejenuhan dan digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja lalu lintas simpang, di mana batas atas peluang PA sama dengan 47,71 derajat kejenuhan dikurang 24,68 derajat kejenuhan pangkat 2 ditambah 56,47 derajat kejenuhan pangkat 3. Sedangkan batas bawah peluang atau PA sama dengan 9,02 derajat kejenuhan ditambah 20,66 derajat kejenuhan pangkat 2 ditambah 10,49 derajat kejenuhan pangkat 3. Untuk grafiknya bisa teman-teman lihat. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Arifan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan kapasitas. Nah, perhitungan kapasitas sendiri itu terbagi menjadi 2 tujuan. Yaitu yang pertama untuk analisis operasional suatu simpang dan yang kedua untuk analisis desain simpang. Tapi saya akan menjelaskan pada bagian pertama saya. Oke, jadi untuk analisis operasional suatu simpang itu kita bisa dilihat pertama mulai terus langkah A yaitu menetapkan data pasukan. Di mana langkah A1 itu data geometrik simpang. Jadi kita mengumpulkan data geometrik simpang yang meliputi ukuran dan bentuk fisik simpang. Lalu pada langkah A2 yaitu data arus lalu lintas, kita mengumpulkan juga data volume kendaraan yang melewati simpang tersebut. Lalu pada langkah A3 data kondisi lingkungan, kita mengumpulkan data kondisi lingkungan yang bisa mencakup informasi tentang tata guna lahan sekitar, kondisi jalan, dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi lalu lintas. Kemudian pada langkah B, menetapkan kapasitas simpang. Nah, langkah B yang pertama itu kita menentukan lebar pendekatan dan tipe simpang yang mempengaruhi kapasitas aliran kendaraan. Kemudian pada langkah B yang kedua yaitu kapasitas dasar atau C0. Ini merupakan dasar perhitungan kapasitas sebelum ditetapkannya faktor koreksi. Ya, setelah itu langkah B yang ketiga yaitu faktor koreksi lebar pendekatan. Lalu langkah B yang keempat faktor koreksi median jalan mayor. Langkah B yang kelima faktor koreksi ukuran kota. Lalu langkah B yang keenam faktor koreksi hambatan samping. Kemudian langkah B yang ketujuh faktor koreksi arus belok kiri. Lalu langkah B yang ke-8 faktor koreksi arus belok kanan. Langkah B yang ke-9 faktor koreksi arus jalan minor. Dan langkah B yang ke-10 yaitu menghitung kapasitas simpang. Kemudian kita masuk pada langkah C yaitu menetapkan kinerja lalu lintas simpang. Nah, langkah C yang pertama kita menghitung derajat kejenuhan untuk menunjukkan seberapa penuh simpang tersebut dengan lalu lintas. Kemudian langkah C yang kedua yaitu menghitung tundaan, di mana kita menghitung waktu yang dihabiskan kendaraan dalam antrian di simpang. Kemudian langkah C yang ketiga yaitu menghitung peluang antrian. Di sini kita menggambarkan kemungkinan kendaraan harus berhenti dan antri di simpang. Kemudian langkah C yang keempat yaitu menilai kinerja lalu lintas simpang.
kita menilai kinerja lalu lintas berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Kemudian kita masuk pada langkah E, yaitu menetapkan keluaran. Jadi keluaran kapasitas simpang adalah C. Keluaran evaluasi kinerja simpang existing adalah derajat kejenuhan, kemudian ada penundaan, lalu ada peluang pemberian dan deskripsi kinerja. Lalu selesai. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arya. Ya, terima kasih moderator telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan. Kita masuk di bagian akhir analisis desain simpang. Yang dimana bagian di sini dimulai dengan langkah A yang dimana menetapkan data masukan, yaitu langkah-langkahnya dan 1. Data geometri simpang, 2. Data arus lalu lintas, 3. Data kondisi lingkungan, 4. Kriteria desain. Yang kedua itu langkah B, menetapkan kapasitas simpang, yang dimana langkah-langkahnya, langkah pertama itu lebar pendekat dan tipe simpang, kedua kapasitas dasar, 3 faktor koreksi lebar pendekat, 4 faktor koreksi media jalan mayor, 5 faktor koreksi ukuran kotak, 6 koreksi hambatan samping, 7 faktor koreksi arus belok kiri, 8 faktor koreksi arus belok kanan, 9 faktor koreksi arus jalan minor, dan 10 menghitung kapasitas simpang. Lanjut ke langkah C. Menetapkan kinerja lalu lintas simpang. Yang dimana langkah-langkahnya itu 1. Menghitung derajat kejenuhan, 2. Menghitung ketundaan, 3. Menghitung peluang antrian, 4. Menilai kinerja lalu lintas simpang. Setelah melalui langkah C, kita harus memastikan apakah kinerja simpang memenuhi kriteria desain. Kalau kinerja simpang tidak memenuhi kriteria desain, kita harus mengambil langkah D, yaitu mengubah desain simpang untuk menaikkan kapasitas simpang. Lalu kita memulai dari awal lagi, di mana menetapkan data masukan, menetapkan kapasitas simpang, menetapkan kinerja lalu lintas simpang. Lalu kita pastikan lagi ketika kinerja simpang memenuhi kriteria desain, kita bisa memasuki lagi ke langkah menetapkan keluaran, yang dimana desain simpang baru atau peningkatan simpang yang telah memenuhi kriteria. Lalu selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang singkat dan keterangannya yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah pasangan. Ayo bukan. Ayo kita tutup. Bye. Ayo, oh dikasih di akhir nih.